Ya, Selamat siang, Adik. Bagaimana kabar Adik hari ini? sebenarnya sih tidak baik-baik saja sih, Bu. Baik, Dik. Apakah boleh untuk meng-on-cam-kan kameranya? Oke. Baik, Dek. Sebelumnya Ibu sangat senang sekali bisa bertemu dengan Adik melalui via online ya, walaupun masih belum ketemu secara luring begitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Tinkin, bisa dipanggil Ibu Tin ya, Dik. Nama adik siapa? Marsha aja panggil. Oh, baik, Dek Marsha. Salam kenal ya, Dek. Ya, Bu. Oh iya, eh, Ibu lihat dari layar, Adik sepertinya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Semoga harapannya adik bisa terbuka dan juga jujur kepada ibu tentang permasalahan adik sehingga nantinya kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan dari adik Marsha. Iya, Bu. Sebenarnya juga saya sedang ada masalah. Baik, Dek. Ibu ada waktu. Silakan adik menceritakan permasalahannya. Nah, untuk sebelum itu, ibu ingin bertanya pada adik Marsha. Nah, kira-kira apa yang Hmm, adik harapkan dari sesi konseling pada sore hari ini? Maaf, maksudnya siang hari ini. eh, saya ke depannya sih saya pengen masalahnya saya segera terselesai. Saya itu juga kan semester udah akhir-akhir gitu kan. Jadi saya Hmm. dulu, Bu. Oh, baik. Sebelumnya, Ibu berterima kasih ya, Dek, karena sudah eh, bersedia melakukan konseling online bersama Ibu. Nah, untuk itu, di sini Ibu mau menanyakan terkait dengan tujuan adik tadi kan mengatakan bahwa ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itu adalah sesuatu tujuan yang sangat bagus sekali, Dek. Nah, di sini kita akan melaksanakan sesi konseling selama kurang lebih 45 menit ya, agar adik tidak agar adik bisa dapat menyelesaikan atau melakukan aktivitasnya. Bagaimana? Apakah adik setuju? Mbak, eh, 1 jam lagi saya ada kegiatan kerja. Bagaimana, Dek? Apakah Adik setuju? Ya, saya akan ada pekerjaan untuk Oh, nanti. begitu. Jadi, Adik ini bekerja ya? Iya, saya bekerja. Oh, oke, baik. Berarti sesi konseling pada siang hari ini kurang lebih 45 menit ya, Dek. Apabila nanti setelah sesi konseling ini misalkan belum berakhir, maka kita akan mengadakan pertemuan kembali ya. Baik, Ibu. Saya setuju. Oke, oke, Dek. Sekarang Ibu juga ingin bertanya kepada Adik, apakah Adik ini sudah melakukan sesi konseling sebelumnya, baik itu dengan guru BK ataupun konselor-konselor yang berada di kampus mungkin, atau ke psikiater, seperti itu?
Hmm, sekarang sih belum ya Bu ya. Soalnya saya juga kurang mengerti apa itu Bu ya. Baik, Dek. Jadi, Ibu akan eh, menjelaskan secara singkat saja untuk sebagai awal pemahaman dari konselor. Jadi, konselor itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang konselor, di mana yang sudah melakukan perkuliahan, baik itu S1, S2, ataupun S3. Minimalnya itu adalah S1. Nah, jadi di dalam konselor ataupun guru BK di sekolah itu juga terdapat beberapa asas-asas. Nah, asas-asas inilah yang harus dipegang teguh oleh seorang guru BK ataupun seorang konselor untuk bisa menangani sebuah kasus. Nah, ini juga menjadi salah satu pendukung dari asas-asas ini karena ini merupakan salah satu bentuk dari kode etik seperti itu. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi, apabila adik ingin menceritakan permasalahannya kepada ibu, ibu mampu menjamin kerahasiaan. Jadi cukup kita saja yang tahu. Begitu ya, Dek. Terus yang kedua itu adalah asas keterbukaan, di mana kita mampu terbuka satu sama lain, baik dari ibu maupun dari adik, supaya sesi konseling hari ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, adik. Bagaimana? Apakah adik ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak cukup paham dengan pernyataan. Ulang dari gitu ya Tin ya. Apa nih? Permasalahan. Baik. Oke baik Ibu. Jadi begini, akhir-akhir ini sering mengerjakan tugas tapi kelewat deadline seperti itu Bu. Kadang sampai Iya, tidak membuat tugasnya seperti itu. gitu, adik. Akhirnya nggak jadi gitu buat tugasnya. Padahal Baik, jadi kalau boleh tahu, eh, mengapa adik menunda-nunda tugas? saya soalnya kerja di kafe di dekat kampus Ibu. Oh, Jadi saya adalah tulang punggung keluarga. Jadi saya membiayai adik juga ibu saya untuk berobat seperti itu. Makanya saya kerja di ya terus juga biar saya gampang juga ke kampusnya gitu Bu. iya, Dek. Ibu paham sekali apa yang adik rasakan. Karena adik ini mengatakan tadi bahwa adik menunda-nunda tugas, ya. Itu karena di sisi lain adik juga mengerjakan tugas skripsi dan juga bekerja. Sehingga eh, adik merasa eh, kurang mampu untuk masih belum masih belum mampu untuk eh, mengelola waktu seperti itu ya, Dek. Iya Bu. Em, tapi saya ini merasa bahwa saya tidak mampu untuk mengerjakan tugas gitu Bu. Dan juga saya gini Bu, kan eh, di Instagram tuh ada banyak tuh kan eh, informasi informasi mengenai gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi saya tuh merasa Mm-mm. saya itu mempunyai gangguan pemusatan pikiran itu seperti itu. Oh, iya, Dek. Ibu sangat paham apa yang adik rasakan saat ini.
tapi ibu ingin memberikan apresiasi kepada adik karena adik sudah mampu melewati sampai saat ini begitu. Dan adik juga sudah mulai eh, bekerja dan memiliki eh, suatu tujuan yang baik dan juga mulia. Karena adik mengatakan tadi adalah menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai adik-adiknya sekolah. Benar begitu, adik? Iya, betul sih, Kak. Betul, Ibu. Iya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk hal yang patut Ibu apresiasi kepada adik karena adik sudah mampu melewati dari awal sampai sekarang. Seperti itu. Oke. Jadi adik juga mengatakan mengenai eh, sulit untuk mengatur waktu. Nah, apakah adik bisa menceritakan lebih spesifik lagi? Silakan. Begini, Bu. Jadi pada saat saya, mohon maaf Ibu, berisik karena sedang ada di luar. Iya, dek, enggak apa-apa. Silakan. Iya, jadi seperti saat saya mau ngerjain tugas, Mm-mm. pola pikir saya tugas dengan deadline itu yang lama. Misalnya seminggu, 2 minggu seperti itu, saya eh, agak-agak tenang seperti itu, Bu. Tapi sudah mau detik-detiknya deadline-nya, saya menjadi tegang seperti itu, Bu. Oh, iya, iya. Iya, Mm-mm. Lalu, saya saya jadinya kayak stres gitu, Bu, karena amin satunya. iya, iya, dek. Ibu paham sekali apa yang adik rasakan. Jadi, ibu izin menyimpulkannya bahwa adik tadi mengatakan bahwa pada saat adik ingin mengerjakan suatu tugas begitu, pada saat adik sudah pulang ke kampung, itu ternyata ada teman dan juga kerabat itu sering menghampiri adik di rumah seperti itu ya. Mungkin dari istilahnya itu berkunjung seperti itu karena lama nggak ketemu seperti itu. Nah, jadi di sini ternyata setelah ibu mendiagnosis secara umum, yaitu adik ternyata itu dipengaruhi oleh lingkungan, di mana lingkungan yang tidak mendukung. Nah, lingkungan yang tidak mendukung ini adalah ketika adik ingin mengerjakan sesuatu tugas yang sangat penting, akan tetapi ada saja sesuatu hambatan atau perintangan yang menghampiri adik seperti itu. Nah, setelah itu adiknya juga mengalami kesulitan untuk membagi tugas antara membuat skripsi dan juga mengerjakan tugas mungkin ada tugas kuliah yang masih belum selesai dan juga ada adik ini juga dikatakan tadi bekerja begitu kan Dek ya? Iya, Ibu. Ya, begitu. Nah, jadi Ibu sangat mengetahui dan sangat eh, mengetahui apa yang adik saat ini rasakan. Baik, eh, jadi Ibu ingin menanyakan solusi kepada adik. Nah, sebelum ke solusi, Ibu ingin mendiagnosis secara mendalam. Ternyata adik ini eh, mengalami sebuah gangguan dalam belajar. Itu terkait dengan prokrastinasi akademik.
Nah, prokrastinasi akademik ini adalah proses pengerjaan suatu tugas. Dia tetap mengerjakan tugas tersebut, akan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Seperti yang adik katakan tadi, itu adalah lebih ke deadline. Nah, ini merupakan salah satu bentuk konseling dari behavioristik. Mengapa demikian? Karena behavioristik itu adalah sebuah hal atau yang berkaitan dengan tingkah laku. Nah, di dalam adik ini ternyata mengalami hal tersebut, mengalami prokrastinasi dalam belajar karena ada hambatan dan juga ada mungkin rintangan-rintangan yang harus adik lakukan dan sesuatu hal tersebut penting seperti itu ya, Dik. Nah, jadi untuk itu uh, apa saja yang dapat uh, apa tujuan atau solusi yang biasa adik lakukan sebelum sesi konseling ini? Apakah adik sudah pernah kayak menyadari saya ini melakukan hal seperti itu, menunda-nunda tugas, belum dapat memprioritaskan, adik berusaha untuk memikirkan bagaimana adik mampu untuk mengubah seperti membuat jadwal pelajaran atau membuat sebuah jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas adik. Apakah ada upaya sebelumnya seperti itu, Dek? Untuk saat ini sih belum. Baik, berarti untuk saat ini adik masih belum menemukan sebuah solusi. Seperti itu ya, Dek ya. Iya, Ibu. Baik, Dek. Nah, di sini Ibu ingin menawarkan dua solusi alternatif untuk mengatasi prokrastinasi belajar ini, yaitu menunda-nunda tugas. Seperti itu ya, Dek. Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan solusi alternatif. Yang pertama adalah teknik token ekonomi. Jadi, teknik token ekonomi adalah sebuah teknik yang terdapat di dalam teori behavioristik yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang tidak dikehendaki menjadi perilaku yang dikehendaki. Di mana teknik ini adalah seperti memberikan sebuah hadiah. Nah, jadi teknik ini itu sebetulnya bertujuan untuk memberikan sebuah reward, lebih ke reward atau lebih ke hadiah untuk kepada peserta didik atau kepada individu tersebut agar dapat merubah perilakunya. Ya, nah ada pun beberapa istilah token. Token yang dimaksud di sini adalah token ini bisa berupa kepingan logam ataupun stiker ataupun hal-hal lain seperti itu mendapatkan sebuah bintang, mendapatkan sebuah tanda tangan. Nah, itu apabila sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan pastinya ya dari konselor dan juga konseli sudah ada kesepakatan terlebih dahulu harus dikumpulkan berapa itu poinnya. Nah, untuk sebuah eh, mendapatkan sebuah reward seperti itu atau mendapatkan sebuah hadiah seperti itu, entah itu sepeda atau itu misalkan salah satu contohnya itu adalah mendapatkan sebuah peta atau atlas seperti itu. Itu hadiah utamanya. Jadi bagaimana nanti seorang peserta didik atau konseling ini mampu untuk melakukan hal tersebut. Jadi, di sini ada beberapa keuntungan pastinya. Yang pertama adalah untuk melatih seorang individu tersebut untuk merubah perilakunya. Karena kenapa? Karena saat dia melakukan perilaku-perilaku yang baik, dia akan mendapatkan sebuah reward atau mendapatkan sebuah hadiah. Nah, di sini ada juga beberapa kelemahan ya, Dik ya. Pastinya dari setiap teknik juga ada kelebihan maupun ada kekurangan. Adapun kekurangan dari teknik ini adalah bagaimana kadang juga tidak konsisten. Yang kedua adalah bagaimana seorang individu. Mohon maaf, Dek, bisa diulangi kembali? Oh, enggak, Bu. Eh, itu berarti dari individu lain ke individu yang bersangkutan, ya, Bu.
Betul, Dek. Jadi yang bersangkutan saja yang diberikan itu. Yang mendapatkan token ekonomi karena ini adalah untuk bagi siswa yang melakukan atau mengalami gangguan perilaku. Nah, akan tetapi bagaimana apabila seseorang tersebut itu tidak mengalami seperti itu ya, kita sebagai guru BK atau ibu itu memberikan sebuah dukungan seperti itu, berikan penguatan positif. Jadi dia supaya lebih semangat, dia lebih meningkatkan dalam proses belajar mengajar. Baik, seperti itu ya, Dek. Oke, yang kedua itu adalah self management. Self management adalah teknik untuk mengelola diri. Secara singkat, self management ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan diri dan dapat membantu mengatasi prokrastinasi akademik atau menunda-nunda mata kuliah atau menunda-nunda suatu tugas. Nah, adapun kelebihannya yaitu dengan dilakukan dengan cara yang sederhana. Terus yang kedua, yaitu dapat dilakukan secara baik individu maupun kelompok. Terus yang ketiga, latihan ini membantu peserta didik untuk menyadari perilakunya dan berusaha untuk memperbaiki dan juga mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada beberapa hambatan ya pasti, yaitu dimulai dari lingkungan yang kurang mendukung, terus setelah itu tidak konsisten, biasanya tidak konsisten dalam self management ini. Nah, salah satu contohnya itu adalah bagaimana kita mampu untuk membuat jadwal. Baik, kita bisa membuat jadwal itu bisa untuk mengelola diri. Baik itu kita bisa mengelola diri kita, baik emosi, perbuatan maupun perkataan kita. Nah, bagaimana Ade dari dua teknik ini mana yang Ade Ibu serahkan kepada Ade, Ade dapat memilih di antara dua teknik ini. Hmm, sebentar dulu Ibu, saya berpikir dulu ya. Ya, Dek, bagaimana? Silakan. Mungkin manajemen lebih cocok kepada saya sih Bu. Oh, jadi teknik yang kedua begitu ya, Dek? Ya, biar lebih mandiri. Misalnya token ekonomi kan dari individu lain ke individu bersangkutan gitu kan ya. Kalau self management bisa dilakukan sendiri seperti itu Bu. Oh, baik ya, Dek. Berarti Adik sepakat untuk memilih teknik self management ya? Baik, yang pertama, silahkan Adik bisa merenungkan 5 langkah yang adik akan lakukan untuk bisa memperbaiki perilaku-perilaku yang mungkin perilaku tersebut kurang dikehendaki begitu, agar lebih dikehendaki. Ibu beri waktu 5 menit untuk adik dapat eh, mengutarakan apa saja langkah-langkah yang adik akan tempuh setelah sesi konseling ini. Silakan. Eh, Mungkin langkah-langkah, Ya, mohon maaf, mohon maaf Ibu, mungkin langkah-langkah yang mungkin adalah ingin dapat mengelola waktu antara tugas dan juga pekerjaan, eh, ingin dapat lebih fokus gitu, dan juga tidak mudah terdistraksi gitu. Kayak pekerjaan yang deadline-nya segini gitu. Ingin menjadi orang yang pantang menyerah seperti itu untuk menghadapi situasi yang
dan juga ingin dapat mengatur jadwal tepat waktu seperti itu, Bu. Dan juga Ya, yang terakhir, seperti Bu. halo, adik, bagaimana? Iya, Yang yang tadi, terakhir yang sangat Ibu. wah, itu adalah rencana yang bagus, deh. Itu langkah-langkah yang sangat bagus sekali yang dapat adik terapkan untuk bisa mengubah perilaku untuk menunda-nunda tugas tersebut bisa disiplin kembali. Oke, tadi adik mengatakan bahwa ada Iya, 5 langkah yang adik akan lakukan, begitu ya. Yang pertama adalah ingin dapat mengelola waktu. Jadi, adik bisa mengelola waktu tersebut. Misalkan dalam waktu bekerja dan juga waktu berkuliah. Adik bisa harus menentukan jam berapa adik kerja dan jam berapa adik kuliah. Itu adik sendiri yang bisa mengelola waktu karena adik sendiri yang bertanggung jawab atas segala keputusan yang adik lakukan. Ya, ibu yakin adik bisa. Yang kedua, iya. itu ternyata adik ingin lebih fokus ya. Fokus dan eh, tidak mudah terdistraksi dalam hal apapun seperti itu. Itu bagus deh. Karena ketika kita fokus, maka energi fokus kita akan lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa fokus. Nah, apabila kita fokus, maka pelajaran ataupun segala kegiatan dan juga pekerjaan ya, itu mampu loh. Kalau kita fokus itu akan cepat selesai justru ya. Entah itu fokus kita 30 menit, terus 5 menit beristirahat, atau lanjut lagi 40 menit belajar, terus setelah itu 5 menit untuk beristirahat, untuk mengerjakan skripsi, dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas adik pastinya. Seperti itu bisa dilakukan ya, Dek ya, karena fokus itu penting. Tapi Ibu yakin adik pasti bisa. Yang ketiga, yaitu ingin menjadi orang yang pantang menyerah. Karena yang adik katakan tadi, adik adalah sebagai tulang punggung keluarga yang akan membiayai adik-adik, adiknya adik ini untuk sekolah, bahkan sampai kuliah ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk hal yang positif yang bagus dilakukan oleh seorang kakak. Yang keempat yaitu adik juga punya keinginan untuk mengatur jadwal tepat waktu. Itu juga menjadi salah satu bentuk hal-hal yang positif ya, karena dengan menjadwalkan ini adalah kita tahu deh. Jadi apa sih yang sebetulnya menjadi prioritas kita seperti itu. Kalau memang, kalau misalkan adik tadi mengatakan mengenai mengerjakan tugas, menunda-nunda tugas, seperti itu. Adik bisa mulai menyicil dari tugas tersebut, bisa mengaksur tugas tersebut ya. Jadi walaupun tenggatnya itu masih lama begitu, tapi adik mampu untuk bisa menyicil terlebih dahulu lah, sedikit demi sedikit, begitu ya. Terus yang keempat nih, itu adalah, ya maaf yang kelima nih, itu adalah semangat selalu. Wah, itu adalah salah satu bentuk ya. Semangat ini bisa naik, bisa turun ya, Dek ya. Jadi, adik sendiri yang mampu mengelola itu. Dan Ibu yakin adik mampu untuk melakukan langkah-langkah ini apabila adik mempunyai tujuan yang spesifik. Oke, jadi itu langkah-langkah yang sangat bagus. Baik, Ibu. Nah, adik juga melakukan tersebut dengan konsisten ya dari kelima langkah tersebut. Terus setelah itu juga adik bisa melakukan kegiatan itu secara konsisten dan juga rutin ya pasti ya. Karena hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan secara konsisten itu akan membentuk diri kita atau membentuk karakter kita seperti itu ya, Adik ya. Tapi Ibu yakin adik pasti bisa. Oke. Eh, Kasih, Bu. Oke ya, Dek. Sekarang Ibu ingin eh, menyimpulkan ya. Kita udah hampir tahap penutup ya. Oke, jadi berdasarkan apa yang udah Ibu dengar tadi, yaitu bahwa di awal D itu menceritakan permasalahan dari adik.
di mana adik mengatakan tadi adalah adik ini adalah mahasiswi dari Universitas Udayana begitu. Nah, setelah itu adik juga mengatakan bahwa adik juga mengalami gangguan atau ADHD dan juga adik ini menjadi tulang punggung keluarga, di mana eh, harus membantu orang tua untuk menyekolahkan adik-adiknya adik ini ya. Nah, setelah itu Ibu tadi juga dengar terkait dengan permasalahan yang adik katakan tadi adalah terkait dengan nunda-nunda ini adalah dari faktor lingkungan. Di mana faktor lingkungan ini kurang mendukung bagi adik dalam menyelesaikan suatu tugas. Di mana suatu tugas tersebut ternyata ketika adik sedang mau mengerjakan tugas tersebut itu ada saja terkait dengan hambatan dan rintangan yang harus adik alami ya, yang sudah adik jelaskan tadi. Nah, setelah itu ketika kita sudah melakukan sesi Iya. konseling ini dari dua teknik, baik teknik token ekonomi dan juga teknik behavior. Behavior di sini adalah mengacu kepada self management. Ternyata ada yang memilih untuk menerapkan dan juga mengimplementasikan dari self management ini. Begitu. Oke. Nah, setelah Iya. melakukan sesi konseling ini, Ibu ingin mendengar kepada adik. Kira-kira eh, mulai kapan adik ingin menerapkan apa yang sudah adik tulis dari kelima langkah tersebut? Silakan. Saya Bu, saya mungkin akan saya akan menerapkannya hari ini, malam ini sih, Bu. Wah, itu adalah rencana yang bagus sekali, Dek. Malam ini adik bisa mulai menerapkan itu. Itu adalah sangat bagus sekali. Ibu harap adik dapat konsisten dan juga adik dapat eh, melakukan hal-hal yang positif pastinya. Oke, baik. Itu adalah langkah-langkah yang bagus, Dek. Oke, di sini Ibu ingin mendengar kesan dan pesan adik selama sesi konseling ini. Bagaimana? Silakan adik. Kesan dan pesan yang saya dapat dari konseling ini mungkin keluarnya eh, mendengarkan dengan baik dan juga eh, saya lagi ada di luar seperti itu dan saya lagi berkerja. Ya. Saya rasa seperti agak tidak nyaman seperti itu, Bu. Hmm, Hmm, itu aja sih, Bu. Oke, enggak apa-apa. Oh iya, Dek, untuk minggu depan, apakah bisa kita bertemu kembali di tempat yang lebih kondusif mungkin ya, supaya sesi konseling ini menjadi lebih bermakna seperti itu. Bagaimana? Apakah ada Baik, Bu. waktu? Bisa. Iya, Bu. Saya ada waktu. Eh, Baik, terima kasih, kebetulan Dek. Jadi, minggu depan, iya, ya, silakan. kebetulan minggu depan saya libur juga, Bu. Jadi saya bisa di rumah. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kade sudah melakukan konseling bersama Ibu dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan baik kata maupun ucapan dan tingkah laku Ibu mungkin yang kurang berkenan di hati adik dan juga eh, dan Ibu harap kedepannya adik mampu untuk bisa men- menyelesaikan atau melaksanakan dari kelima langkah-langkah tadi ya, Dik ya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih. Ya, Semoga adik bisa lancar kuliahnya, bisa cepat skripsi, dan bisa cepat wisuda begitu, Dak ya. Dan juga bisa bekerjanya juga lancar dengan cara mampu mengelola diri dengan baik. Dan adik juga bisa mengenali diri adik sendiri, apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan adik ya. Baik, kalau begitu
Karena sesi konseling kali ini sudah berakhir, maka Ibu akan akhiri ya, Dek ya. Terima kasih. Baik, Ibu. Oke, Terima selamat kasih, Bu. siang, Adik. Siang, Bu.